Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang ciri jurnalisme investigasi ya. Sekali lagi adalah ciri jurnalisme investigasi. Nah, jurnalisme investigasi ini tentu saja memiliki karakteristik tersendiri dengan jurnalisme lainnya ya. Mari kita lihat slide berikut ini. Ya, dalam ciri jurnalisme ini, saya membagi ke dalam 5 hal. Jadi dilihat dari atribut, lalu yang kedua dilihat dari tujuan jurnalisme investigasi, lalu dilihat dari fungsi, aktivitas, dan proses. Tentu saja yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi. Sekali lagi, dalam ciri jurnalisme investigasi ini, saya membagi ke dalam 5 hal. Yang pertama dari segi atribut, lalu yang kedua dari segi tujuan, ketiga dari fungsi, keempat dan kelima adalah aktivitas dan proses. Mari kita lihat slide berikutnya yang akan membahas tentang per item atau per komponen ini pada slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, kita awali dengan atribut atau ciri khas jurnalisme investigasi dilihat dari atribut. Artinya segala sesuatu yang melekat pada aktivitas jurnalisme investigasi. Apa itu? Yang pertama adalah jurnalisme investigasi itu adalah berkaitan dengan masalah penyelidikan ya. Tentu saja masalah penyelidikan. Artinya seperti yang saya sampaikan bahwa dalam jurnalisme investigasi ini adalah cara atau metode media atau wartawan mendapatkan data dan fakta yang nanti akan dibuat dalam laporan pemberitaan atau laporan karya jurnalistik gitu ya. Jadi di jurnalisme investigasi ini adalah eh, atributnya adalah penyelidikan. Berbeda misalnya dengan pemberitaan yang lain, dengan wawancara seketika itu saja tanpa penyelidikan bisa kita buat beritanya, besoknya langsung dipublikasi atau jam berikutnya bisa dipublikasi. Nah, yang berikutnya adalah keingintahuan. Nah, maksudnya keingintahuan di sini adalah tentu saja keingintahuan yang lebih besar dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas pembuatan berita yang bersifat stray news. Semua orang juga atau semua wartawan juga keinginan tahuan itu pasti ada. Tetapi di dalam jurnalisme investigasi ini keinginan tahuannya itu adalah keinginan tahuan ingin mengetahui sedalam-dalamnya tentang persoalan itu. Kan gitu ya. Beda dengan pemberitaan biasa, keinginan tahuan sesaat bisa kita dapatkan, lalu bikin beritanya dimuat. Itu ya itu. Lalu yang berikutnya adalah ada motif tertentu. Nah, di sini motif-motif tertentu di sini adalah tentu saja berkaitan dengan keinginan atau hal-hal yang mendorong apa nih sehingga media atau wartawan ini adalah melakukan investigasi terhadap suatu persoalan kan gitu ya. Ada motif apa di situ? Apakah motifnya hanya ingin mengetahui saja, tentu saja itu tidak perlu dilakukan dengan investigasi jurnalisme ini. Tetapi kalau motifnya ingin tahu sedalam-dalamnya, ingin tahu pihak-pihak yang terlibat, ingin tahu apa hasil yang tersembunyi ini, juga ingin tahu yang tersembunyi itu mengapa disembunyikan kan begitu. Nah, disitulah timbul adanya aktivitas jurnalisme investigasi. Itu yang berkaitan dengan atribut ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, ciri khas yang kedua dari jurnalisme investigasi ini adalah dilihat dari tujuan, gitu ya. Sama sebetulnya seperti fungsi komunikasi yang lainnya atau fungsi pemberitaan yang lainnya, yaitu adalah
untuk menginformasikan tujuannya ya. Yang kedua adalah mendidik, yaitu yang ketiga adalah mempengaruhi dan melakukan perubahan sosial. Nah, untuk menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi serta melakukan perubahan sosial, tentu saja harus ada sesuatu yang perlu disampaikan pesan-pesan atau berita-berita untuk diinformasikan, untuk mendidik kan gitu ya, untuk mempengaruhi, untuk perubahan sosial, itu sebetulnya dari mana kita mengetahui bahwa jurnalisme itu adalah berfungsi menginformasikan, mendidik, mempengaruhi, dan perubahan sosial, yaitu tentu saja dari segala sesuatu yang ini yang diketahui ada unsur kebohongan, diketahui ada unsur yang ditutup-tutupi oleh siapa? Ya oleh tentu saja pihak-pihak tertentu yang memang bertujuan lain, sehingga ketika dia diwawancara oleh wartawan, maka dia lebih baik memilih berbohong atau menutup-tutupi suatu persoalan ketimbang harus menyampaikan kepada wartawan, kan begitulah. Nah, dari ini semualah maka dilakukanlah investigasi ingin mengungkap, ingin menginformasikan tentang kebohongan itu, ingin mendidik masyarakat bahwa berbohong itu akan berimplikasi seperti apa, ingin memberi mempengaruhi terhadap masyarakat bahwa kebohongan-kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi itu bisa terangkat dalam aktivitas jurnalisme investigasi ini. Dan yang pada akhirnya adalah tujuannya investigasi jurnalisme ini adalah adanya perubahan sosial dari yang tadinya tidak baik atau tidak terbuka, ditutup-tutupi, akhirnya menjadi terbuka lebar sehingga masyarakat diberikan informasi-informasi yang up to date, benar, dan akurat. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi ya. Fungsi dari jurnalisme investigasi. Kalau sebelumnya adalah tujuan, itu ada 4, sekarang dalam fungsi ini minimal ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi dari jurnalisme investigasi itu adalah to describe, gitu ya. Yang kedua adalah to explain, dan yang ketiga adalah to persuade. Nah, to describe adalah menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan data dan fakta yang selama ini ada unsur kebohongan, ada unsur ditutup-tutupi kan gitu ya. Ini adalah di hasil dari investigasi ini maka digambarkan sesuatu yang tersembunyi itu dalam hasil investigasi digambarkan. Lalu yang kedua adalah to explain, yaitu menjelaskan. Nah, setelah digambarkan, dijelaskan poin per poin sehingga yang benar-benar tersembunyi, data-data yang benar-benar tersembunyi yang perlu disampaikan ke masyarakat itu semakin jelas, semakin terang, semakin detail segala sesuatu yang tadinya tersembunyi, lalu dilakukan investigasi, lalu dijelaskan, lalu diterangkan, explain, menerangkan ya, dijelaskan. Digambarkan, lalu dijelaskan. Nah, lalu yang terakhir adalah to persuade. Itu adalah untuk membujuk, merayu, atau mempengaruhi ya. To persuade itu adalah dari tulisan-tulisan jurnalisme hasil dari data yang diperoleh dari jurnalisme investigasi ini adalah berfungsi untuk memberikan pengaruh eh, apa namanya pengaruh terhadap masyarakat bahwa data tersebut bisa dibuat oleh oleh wartawan itu lalu disampaikan kepada masyarakat. Dengan cara seperti itu masyarakat nanti bisa akan mengetahui bahwa dari hasil jurnalisme investigasi ini ada unsur
menggambarkan, lalu dijelaskan, lalu terakhir adalah apa terpengaruh sehingga nanti masyarakat akan membuat sikap. Nah, dari sikap itulah apakah mendukung terhadap objek-objek yang selama ini ditutupi, melawan, atau misalnya biasa-biasa saja gitu ya di situ. Sehingga nanti dari itu semua jurnalisme investigasi ini adalah segala atau cara-cara yang didapatkan atau yang dilakukan oleh wartawan dalam memperoleh data dan informasi untuk apa? Untuk tadi menjelaskan sebuah fakta, data, atau kasus yang tersembunyi dengan cara nantinya digambarkan, dijelaskan, lalu disampaikan untuk mempengaruhi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, sekarang kita ke nomor keempat ya, yaitu aktivitas. Nah, aktivitas yang berkaitan dengan jurnalisme investigasi, tentu saja ciri khasnya adalah menyampaikan atau membuktikan sebuah dugaan, gitu ya. Membuktikan sebuah dugaan karena kita mengapa melakukan jurnalisme investigasi ini karena ada beberapa hal yang patut diduga ada kecenderungan unsur kebohongan, ya, ditutup-tutupi kan gitu, atau banyak merugikan masyarakat banyak, gitu ya. Dan dari situlah dilakukan jurnalisme investigasi. Aktivitasnya adalah keinginan untuk menyampaikan sebuah dugaan atau membuktikannya sekaligus, gitu ya. Lalu yang kedua adalah mereproduksi, artinya mereproduksi itu adalah mengembalikan, gitu ya, mengembalikan fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin saja, gitu ya, ditutupi tadi gitu ya, kemudian apa namanya di apa ya namanya di ini dibuat menjadi sumir kan gitu ya. Sumir itu adalah tidak jelas gitu ya. Akhirnya menjadi orang kesal, menjadi orang tidak puguh gitu ya, mendapat informasi yang mana nih sebetulnya. Nah, sehingga informasinya juga akhirnya tidak mana yang betul, mana yang salah, maka disitulah adanya aktivitas mereproduksi. Nah, itu dengan cara melakukan jurnalisme investigasi mengembalikan data dan fakta yang sesungguhnya yang selama ini di kotak-atik sehingga data yang sesungguhnya tersembunyi kan gitu ya. Nah, itulah. Lalu yang kedua ada yang berikutnya dari aktivitas ini yang ketiga ya, yaitu membuktikan konklusi. Konklusi itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Karena pada awalnya kita memiliki dugaan lalu menyimpulkan oh ternyata mungkin pihak ini yang bersalah, mungkin lembaga ini yang terlibat, oh mungkin ini mah hanya sebagai korban saja kan gitu ya atau ini mah hanya sebagai orang yang diduga membantu saja dan itu adalah nanti ingin dibuktikan dalam jurnalisme investigasi ini kan gitu dan yang terakhirnya tentu saja dari semua data-data ini ingin melaporkan apa yang didapat di lapangan apa yang diperoleh melalui jurnalisme investigasi ini kepada masyarakat. Nah, laporannya bisa dalam bentuk strenuous atau dalam bentuk feature tulisannya tentu saja. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Baik, yang terakhir dari apa namanya yang terakhir atau kelima dari ciri khas jurnalisme investigasi itu adalah dilihat dari proses kan ya dari proses. Nah, yang dari proses ini mohon maaf. Nah, dari proses ini ada yang disebut jurnalisme investigasi itu diawali dulu dengan atau ada tindakan research gitu ya. Research itu adalah penelitian awal, pencarian data dan fakta, fact finding data kan gitu. Lalu yang kedua adalah adanya reportase mendalam
tidak sekedar saja melaporkan, tetapi ada unsur yang mendalam. Paper trial itu adalah mencoba menelusuri fakta-fakta yang berdasarkan fakta-fakta atau data-data secara tertulis, nah, gitu ya. Kemudian telusuri sehingga kita sudah mendapatkan data yang lengkap. Lalu berikutnya adalah ada wawancara mendalam kepada siapa? Ya tentu saja kepada para pihak yang terlibat atau yang diduga terlibat dalam tema yang kita angkat dalam jurnalisme investigasi ini. Dan yang eh, kelima dari proses ini adalah adanya metode penyelidikan. Metode cara menyelidiki ya, gitu ya. Dari prosesnya memberikan ciri khas bahwa jurnalisme investigasi itu adalah mempunyai ciri khas research, reportasi mendalam, trial, wawancara mendalam, dan metode penyelidikan. Ya. Oke, baik. Kita ke slide. Ya, demikian tadi materi kita kali ini, yaitu ciri khas dari jurnalisme investigasi. Ya, tadi minimal ada 5 kan gitu ya. Yang pertama dari atribut kan gitu ya. Yang berikutnya dari barusan adalah dari aktivitas, proses kan gitu ya, dan dua hal lain yang barusan sudah saya sampaikan ya. Dari 5 hal ini mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan kepada kita semua mengenai ciri khas dari jurnalisme investigasi ini. Dan saya berharap teman-teman bisa menyimak materi tadi sehingga kita bisa mendapatkan atau tambahan ilmu tentang jurnalisme investigasi ini. Baik, pertemuan ke hari ini akan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin dan bacaan kifaratul majelis masing-masing ya. Oke ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.